Dongeng dimulai pada tahun 1967 diperlihatkan seorang cewewel yang terluka parah di bagian lehernya. Entah disebabkan oleh apa, cewewel tersebut ditemukan polisi dengan keadaan yang sudah tergigit. Yang ternyata si cewewel ini juga sedang dalam keadaan mengandung karena ketubannya pecah dan mengalami kontraksi. Para dokter di sana pun memutuskan untuk mengeluarkan bayinya dengan cara disesar. 31 tahun telah berlalu sejak insiden tadi. Terlihat dua sejoli yang sedang berkendara di mana si cewek akan membawa kekasihnya ke suatu tempat yang merupakan sebuah kejutan besar. The fuck we doing here? Setelah melewati tempat mengerikan dipenuhi dengan tulang belulang yang entah itu tempat apa, ternyata si cewek ngajak kabogohnya ke tempat ajab-ajab. Tetapi faktanya si cowok tidak lebih dari sekedar untuk dijadikan sarapan buat mereka yang sejatinya mereka adalah perkumpulan para vampir. Wrong game. Namun tiba-tiba saja muncul seseorang di sana di mana para vampir sangat kenal dan ketakutan dengan beliau yang mereka sebut dengan sebutan Blade si hitam keras berurat. We're gonna jack you up. That's him! Dengan sigapnya, dia membantai semua vampir yang hadir di situ, mencoba metode baru untuk memusnahkan salah satu jejedug para vampir, tidak dengan cara yang seperti biasa dilakukan karena budgetnya terlalu mahal, melainkan dengan cara membakarnya. Apakah si Blade adalah orok yang di awal tadi, gengs? Aparatur keamanan pun tiba di sana tanpa mereka sadari kalau yang terbakar adalah vampir. Lantas mereka pun membawanya ke rumah sakit sumber sehat untuk dilakukan otopsi. Dr. Karen Johnson, ahli hematologi, menemukan beberapa kejanggalan karena si mayat memiliki gula darah 3 kali lipat di atas normal, asam surat dan fosfor yang melebihi batas grafik. Tidak percaya dengan hasil lab karena semua nampak mustahil dan tidak masuk akal. Seraya pergi ke ruang otopsi untuk melihat secara langsung si mayat. Walah, ternyata si vampir masih hidup dan berhasil ngenyot salah satu petugas. Dan ketika sedang ngenyot si Karen, si Blade yang belum bisa memastikan metode barunya itu worth it atau tidak, secara diam-diam dia memantau si vampir dan berhasil menghentikan pengenyotannya sebelum semakin fatal. Jadi selama bertahun-tahun ini si Blade selalu menjalankan aksinya secara diam-diam ya gengs. Makanya para aparatur sipil tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Hidup mereka juga adem ayem saja karena setiap aksi yang dilakukan para vampir selalu dapat digagalkan oleh si Blade. Jadinya si vampir berhasil kabur. Saat akan meninggalkan si Karen yang sudah terinfeksi, tiba-tiba saja muncul bayang-bayang semu akan mendiang ibunya yang membuat si Blade memutuskan untuk membawa si Karen.
Sudah bisa dipastikan ya gengs kalau si Blade adalah si Orok Thea. Sepertinya pemberantasan yang dilakukannya selain menjaga kedamaian dari kepunahan umat manusia, ada dendam pribadi juga terhadap para vampir yang telah membunuh ibunya. Di markasnya sendiri, di sana sudah ada si Abraham yang merupakan rekan si Blade dalam misi memberantas vampir. Si Blade minta rekannya supaya mengobati infeksi si Karen dengan mencoba menyuntikkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Si vampir tadi ternyata bernama Queen yang merupakan kacung kepercayaan dari vampir yang punya pengaruh dan ambisi besar. Dan ini dia Dewan para Vampir yang sedang melakukan kongres untuk membahas kelakuan si Blade yang semakin meresahkan, di mana mereka menyebut si Blade sebagai Daywalker. Kongres tersebut dipimpin oleh Sigitano selaku sesepuh vampir. Dikarenakan insiden tadi terjadi di bar salah satu vampir, maka dari itu Sigitano minta supaya dipanggilkan si Pros. Nah, si Pros inilah vampir yang punya pengaruh dan ambisi besar itu. Sekaligus dunungannya si Queen vampir yang dibakar tadi. Para dewan memperingati si Pros untuk tidak gegabah karena itu hanya akan menyulitkan kita. Menghadapi si hitam kuat berurat saja kita kerepotan. Bagaimana kalau aparatur negara juga sampai tahu? Mikir atuh sate Pros. Namun si Pros begitu polontong dan berani, padahal dia bukan vampir murni melainkan manusia yang sudah terinfeksi. Seperti yang kita tahu, ambisi dia yang sangat besar sehingga membuat dia berani menantang para dewan. Seharusnya kita tidak perlu bersembunyi karena sejatinya para manusia adalah makanan kita, dan seharusnya juga kitalah yang menguasai dunia ini. Sedangkan di sisi lain, si Blade menemui seseorang untuk mendapatkan serum. Entah siapa dan anak siapa dia, sedangkan si Karen yang sudah tersadar, sepertinya serum bawang putih berhasil menetralisir virus vampirnya. Serum yang baru si Blade dapatkan tadi disuntikan pada dirinya. Apakah si Blade vampir hybrid gitu gengs? Hal itu dilihat si Karen yang kabur setelah ketahuan. Tapi semua akses jalan keluar sudah dikunci, dan jika memang kau ingin pergi dari sini, maka si Blade lah yang akan mengantarmu pulang. Tapi sebelum itu si Abraham memperingati si Karen kalau si Karen sudah dikenali para vampir yang akan menjadi incaran mereka, dan mereka ada di mana-mana. Meskipun si Karen telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia masih meragukan perkataan si Abraham. Tapi meskipun begitu, si Abraham tetap berbaik hati dengan memberikan satu item yang bisa mengkonter para vampir. Sementara si Pros lagi-lagi dia tidak ada hormat-hormatnya sama sekali pada vampir yang sejatinya adalah suhu bagi para vampir. Memperingati si Pros untuk tidak membuang-buang waktu karena bahasa kuno itu tidak akan pernah bisa diterjemahkan. Dan kamu sedikit pun tidak akan pernah bisa memahaminya. Kembali ke si Blade yang sudah sampai di kos-kosan si Karen. Belum juga apa-apa, tanda-tanda keberadaan para vampir pun mulai dapat ia rasakan tatkala bertemu dengan sekelompok orang yang berlogo sama pada lehernya. Namun setelah keluar dari lift, seketika mereka semua menghilang dari pandangan si Karen. Wah, apakah semua vampir kebal matahari, gengs? Dan ketika sedang packing, tiba-tiba saja ada satu polisi masuk dengan dalih keamanan karena melihat pintu terbuka, yang faktanya dia ternyata merupakan seorang vampir juga. Tapi si Blade ternyata tidak pergi, dan orang berpakaian polisi itu ternyata adalah salah satu manusia yang berkomplot dengan para vampir. Oh, jadi yang tadi juga kayaknya manusia, gengs. Dan tanda itu menandakan kalau mereka adalah antek-anteknya si Frost. Terbukti dengan stok darah yang sepertinya pesanan dari si Pros, si Blade terpaksa harus mendagorkan hulunya karena dia tidak mau membocorkan kemana darah ini akan diantar ketika hendak akan dibedil. Tapi dihalangi si Karen karena ini di depan umum, membuat si polisi gadungan itu punya celah untuk kabur dan gagal menangkapnya kembali.